Oleh karena itu ketika kejadian ini merenggut nyawa daripada putra-putra Indonesia, mereka wajib dihukum. Tidak ada alasan apapun. Mereka-mereka yang menikmati lagi kebahagiaan di rumah Indonesia dengan naik motor gede, tidak sembarangan lagi di jalan. Kalau tidak ada hukuman, mereka tambah sembarangan, anggap hukum ya miliknya mereka. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Rumah Pancasila diminta pendapat hukumnya ya, tentang 2 orang pengendara moge yang tabrak anak kecil kembar, kemudian meninggal dunia. Kemudian terjadi perdamaian. Baik, Rumah Pancasila akan menjawab ya, secara hukum memang restoratif justice itu diperbolehkan untuk diterapkan di dalam undang-undang lalu lintas. Nah, yang menarik, apakah perkara ini bisa diterapkan restoratif justice? Jelas bisa. Tetapi apakah restoratif justice itu bisa menghentikan sebuah tuntutan terhadap perbuatan hukum atau pelanggaran hukum yang terjadi di dalam lingkup masyarakat? Tidak. Yang bisa menghentikan sebuah penuntutan itu adalah, contohnya satu adalah bahwa si tersangka meninggal dunia. Kedua, perkaranya sudah kadaluarsa. Ketiga, umpamanya si terdakwanya ini atau si tersangkanya ini ternyata umpamanya orang gila. Kemudian perkara ini ternyata merupakan perkara perdata dan lain sebagainya. Ini contoh ya. Juga termasuk delik-delik yang bersifat aduan absolut. Maka ketika si korban mencabut aduannya, maka tidak dapat lagi untuk dinaikkan. Contohnya pencemaran nama baik ya, yang diatur di dalam pasal 310 KUHP. Karena ini adalah delik aduan absolut, maka bisa untuk langsung diberhentikan ketika si korban ini mencabut sebuah pengaduannya. Nah, terhadap kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia di jalan raya, ini bukan delik aduan. Kemudian, kalau terjadi perdamaian, apakah harus untuk dihentikan? Tidak bisa, karena restoratif justice itu mewajibkan ya, satu, dari korban menerima. Oke, korban mencabut semua aduannya, tetapi jangan lupa, masyarakat dilibatkan di sana. Tokoh masyarakat seperti tokoh agama, kemudian tokoh-tokoh masyarakat di dalam bidang kebudayaan, kemudian kepala desa, kepala dusun, rukun, keluarga, dan lain sebagainya. Termasuk RT RW dilibatkan. Sehingga nanti mereka yang memutuskan secara bersama-sama boleh tidak untuk perkara ini dihentikan dari mata masyarakat. Apakah dengan adanya perdamaian dan penghentian, jaksa penuntut umum itu wajib untuk menghentikan tuntutannya? Tidak. Sekalipun restoratif justice juga diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Kenapa tidak? Pandangan hukumnya begini. Satu, moge, motor gede ini kalau di jalan itu mereka naiknya sembarangan semua. Jujur saya mengatakan ini. Kenapa? Kecepatan di jalan umum, jalan raya, itu tidak boleh lebih dari 50 km per jam. Mereka kalau pacu kendaraannya, itu di atas 50 km per jam. Kedua, setiap rambu-rambu lalu lintas itu dilanggar oleh mereka. Oke, kita berkata, acuannya adalah karena mereka didampingi oleh polisi. Karena di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dikatakan, kalau ada polisi yang mengawal sebuah rombongan, maka diperbolehkan. Aturan undang-undang tidak berlaku karena aturan undang-undang digantikan oleh polisi yang memberikan aba-aba. Maka dia boleh untuk membuat lampu yang tadinya merah menjadi hijau, dia mengambil jalan terlebih dahulu dengan rombongannya. Boleh, oke-oke saja. Tetapi jangan lupa pula bahwa rombongan itu harus dalam kepentingan tertentu. Nah, pertanyaannya adalah kepentingannya buat apa itu? Buat senang-senang rombongannya ini atau buat bangsa dan negara? Kalau buat bangsa dan negara tidak ada masalah. Umpamanya gini, konvoi daripada motor gede dalam rangka mereka pergi untuk memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Memberikan bantuan kepada panti asuhan dan lain sebagainya. Diperbolehkan. Tetapi kalau hanya dalam rangka untuk bersenang-senang, tidak diperbolehkan. Sama sekali. Aturan perundang-undangan harus begitu, maka polisi yang melakukan pengawalan pun harus berdasarkan disiplin dong. Aturannya seperti apa nih? Kalian mau apa itu? Kalau hanya dalam rangka untuk bersenang-senang, Anda dikawal, oke. Kenapa harus dikawal? Supaya mereka itu tidak berlaku arogan di jalan. Maka dikawal. Sehingga di lampu merah, di traffic light, Anda harus berhenti. Kecepatan tidak boleh melebihi kecepatan yang ditentukan oleh batas yang ada di jalan raya. Karena hanya untuk bersenang-senang.
Oleh karena itu ketika kejadian ini merenggut nyawa daripada putra-putra Indonesia, mereka wajib dihukum. Tidak ada alasan apapun. Perdamaian ini hanya menjadi dasar dan alasan nanti bagi hakim untuk meringankan hukuman mereka. Jadi kalau ancamannya di situ 6 tahun, hakimnya mungkin vonis nih 3 tahun itu. Supaya apa? Dengan adanya vonis 3 tahun ke depan, mereka-mereka yang menikmati lagi kebahagiaan di rumah Indonesia dengan naik motor gede, tidak sembarangan lagi di jalan. Kalau tidak ada hukuman, mereka tambah sembarangan, anggap hukum ya miliknya mereka. Padahal hukum itu dibuat agar kita semua itu hidup secara damai, secara tentram, secara sejahtera di rumah Indonesia. Maka kalau ditanyakan, pendapatnya Rumah Pancasila seperti apa terhadap mereka? Hukum. Bila perlu, kepolisian menahan mereka terlebih dahulu. Atau pas pelimpahan tahap 2 ke jaksa, jaksa tahan mereka. Hakim wajib memutus mereka untuk masuk. Sekalipun ada perdamaian. Supaya ke depan apa? Semuanya dibuat secara teratur. Poin pertama yang harus diingat. Kalau ada polisi mengawal moge, harus diingat. Kalau dalam rangka untuk bantuan bencana alam, bantuan sosial, kegiatan-kegiatan kemanusiaan, diperbolehkan Anda untuk melanggar seluruh aturan lalu lintas. Tapi kalau tidak, Anda mengawal adalah dalam rangka untuk membuat mereka menjadi patuh di jalan raya. Seperti masyarakat yang lain. Yang kedua, poin yang harus diingat, kedudukan mereka tidak berbeda dengan rakyat biasa di hadapan hukum. Maka, seluruh aparatur penegak hukum yang terlibat di dalam perkara mereka harus memberikan hukuman yang layak, pantas, patut. Sehingga kita masyarakat Indonesia merasa bahwa hidup di rumah Indonesia itu nyaman, aman, tentram, dan damai. Karena semuanya adalah sama di dalam mata hukum. Itu pendapat dari Rumah Pancasila. Semoga mampu membuat kita semua baik di rumah Indonesia. Buka mata, buka telinga, buka hati. Gunakan tangan untuk menolong, gunakan hati untuk mengasihi. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Melapangkan